Ria, kalau menggambarkan mama itu kira-kira sebagai perempuan yang seperti apa? Perempuan yang hebat, Mhm. dan dia tidak lupa dengan keluarga, istilahnya dengan anak cucu, dengan suami. Dia tidak pernah lupa. Maksudnya bukan berarti lupa gimana, maksudnya dia selalu punya waktu. Dengan kesibukannya dia selalu punya waktu untuk suami, untuk ayah aku, punya waktu untuk cucu-cucunya, dan punya waktu untuk anak-anak. Nah, jadi dalam setahun tuh kadang-kadang kita ada agenda kita keluar gitu, entah ke luar negeri, entah ke daerah, yang memang keseluruhan dari jumlah anak, cucu, mantu semua ikut serta, Dikumpulkan, ikut ya. serta, jalan bareng. Nah di situ kadang-kadang dalam agenda itu, nah paginya itu, nah ciri khas nih mama saya nih, kalau lagi kita liburan mau dimanapun berada, pagi itu ngumpul di kamarnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan-perempuan hebat yang saat ini sedang menyaksikan channel kami di YouTube. Semoga hari ini Anda penuh semangat, sebagaimana saya juga penuh semangat hari ini karena saya kedatangan atau menerima seorang tamu perempuan hebat yang istimewa, yang selain juga orang hebat, ternyata beliau juga dulu adalah teman kecil saya, teman SMP saya. Beliau adalah Dokteranda Nurfitria Farhana MM. Assalamualaikum Ri. Assalamualaikum, saking semangatnya. Assalamualaikumnya jadi terputus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi sama-sama ini ya, seneng, semangat karena udah lama kita nggak ketemu juga. Kita dulu sama-sama satu alumni SMP. Perlu disebut nggak SMP ya? Nggak usah ya. Pokoknya Jakarta Selatan deh ya. Boleh lah dikit ya. Oke. Tetangga pula ya. Ya, tetangga pula kita ya. Nah, Ria sekarang Nurfitriana Nurfitria. Sorry itu kan Tuh, salah. kan. Emang tapi kebanyakan orang tuh nyambung. Karena Farhananya mungkin ya, jadi dia nyambungin nih Nurfitriana. Oke, Nurfitria Farhana. Kenapa dipanggilnya Ria? Ya simpel aja kali ya. Kenapa nggak Ana gitu ya? Biasanya enggak. Biasanya kan Farhana itu belakangan. Jadi dulu Nurfitria aja. Waktu masih kecil emang manggilnya iya gitu, Ria gitu. Nurfitria, enggak Ria ya, tapi Ria gitu. Kan adikku panggilnya ya manggilnya. Oh, jadi akhirnya Ria yang dipanggil ya. Bukan kan ada juga yang memanggil dirinya Nur gitu. Oh iya, enggak tahu tuh belakangnya dipanggil ya. Jadi keren pokoknya Ria gitu ya. Oke, sekarang jabatan adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim DKI Jakarta. Iya. Seluruh DKI ini ya. Iya. Termasuk Kepulauan Seribu Iya. dan lain sebagainya. Kan 6 ya. Wilayah DKI kan 6. Ya, seluruh wilayah DKI. Terus selain itu juga sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama BKMT Pusat. Seluruh Indonesia, Iya. atau pusat ya. Oke, nah kalau sebagai Ketua BKMT DKI Jakarta, apa aja sih yang dilakukan? Ya kita kan membuat ya istilahnya, kalau kita bikin sama program-programnya dengan BKMT pusat. Jadi BKMT Jakarta itu kebanyakan di BKMT pusat. Ya karena memang kita bersanding ya bersama di BKMT pusat. Jadi kebanyakan seluruh dari pengurus BKMT DKI itu ada di BKMT pusat. Oke. Nah, jadi BKMT pusat nggak bisa dilepasin dari BKMT DKI. BKMT DKI juga selalu berdampingan dengan BKMT pusat. Oke. Jadi program-programnya banyak, ada macam-macam dari setiap bidang-bidangnya kan, ada bidang kesehatan, bidang hukum, bidang organisasi, bidang kerjasama, semuanya itu kita buat kegiatan-kegiatan. Oke, let's say Ria adalah pengurus pusat maupun pengurus daerah ya, BKMT. PW. Ya, Kita PW. sebutnya PW. Ya, PW itu apa sih? Pengurus wilayah. Oke, pengurus wilayah. Sorry, agak tulalit. Nah, jadi kalau gitu, apa sebenarnya yang Ria urus nih sebagai pengurus daerah atau pengurus wilayah dan pengurus pusat? Kan ini Badan Kontak Majelis Taklim. Diapain nih Majelis Taklimnya? Kita bikin istilahnya gini, kita menggabungkan. Jadi kenapa bilangnya nggak BKMT Badan Koordinasi, banyak kan kayak gitu. Kita kok badan kontak gitu ya? Kita tidak koordinasi, tapi kita saling kontak. Gitu. Jadi tidak yang koordinasiin semuanya, tidak. Itu kan badan koordinasi, banyak kan begitu ya. Orang banyak kan, jadi jarang orang pakai kontak.
Jadi kita badan kontak majelis taklim. Jadi saling kontak. Majelis taklim itu saling berhubungan, berkomunikasi gitu loh. Kita ada pengajian-pengajian, pengajian rutin. Dan kalau di DKI, jadi yang buat itu wilayah, istilahnya daerah PD-nya, PD, PC, Permata. Permata itu kan ada misalnya PD itu wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bawaslu itu PD. PC itu misalnya dari kecamatan cabang kecamatan. Kan? Jadi dari misalnya Jakarta Selatan, kecamatan PC Tebet, PC Cilandak, PC apa gitu loh. Kalau Permata singkatan apa? Permata di bawahnya lagi PC. Oh, nggak ada singkatan itu? Nggak ada. Permata itu perkumpulan majelis taklim. Jadi di dalam satu itu misalnya ada 3 majelis taklim, dia berkumpul menjadi satu, menjadi akhirnya lebih banyak kan gitu. Oh, jadi Permata itu disebut Permata. Ya, Permata itu perkumpulan majelis taklim. Jadi Permata ya. Oke, cukup sibuk nggak Ri untuk ngurusin hal-hal maksudnya? Nggak juga sih, biasa aja sih sebenarnya. Yang berkaitan dengan majelis taklim. Karena memang kita pegang ketua-ketuanya, ketua-ketua di 5 wilayah, ketua-ketua PD-nya kita pegang. Jadi kita tinggal komunikasi sama mereka, sama PD-PD-nya itu untuk misalnya kita mau ada kegiatan. Dari seluruh kegiatan itu akan ada puncaknya. Nah, puncaknya itu yang kita bikin istilahnya di PW. Oke, katakanlah Ria sering kali dalam artian kontak ini ya bersilaturahim, bertemu atau melakukan rapat dan sebagainya lah. Ini kebanyakan kan perempuan nih, badan kontak majelis taklim kan isinya perempuan. Memang mayoritas 90% perempuan kan memang. Cuma ada 10% laki, itu pimpinan ketuanya, ketua BKMT PW Sumatera Barat. Oke, nah pas banget nih buat kita ngomongin soal perempuan. Ri, gimana Ria melihat dengan hasil Ria berkomunikasi, berinteraksi dengan semua perempuan di PKMT, Ria melihatnya bagaimana? Iya gini, ibu-ibu ini sangat luar biasa. Dalam arti? Dalam segala hal, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa menjalankan dengan kelompoknya. Istilahnya dia di majelis taklim itu kan dia bisa UMKM jalan. Jadi bukan sia-sia aja orang ke majelis taklim cuma belajar ngaji, enggak, ada plus-plusnya juga. Oke. Jadi diajarin juga di BKMT diajarin. Oh kan iya. Kita ada jadi nggak sekedar ngaji, tapi ada belajar ekonomi. Oke. Dia belajar lagi misalnya dia cara berpolitik, bersosial. Jadi bukan tanya belajar gini, majelis taklim, kadang-kadang majelis taklim itu kan di image-nya kampungan. Pengajian-pengajian itu di kampung-kampung. Siapa tuh yang punya image majelis taklim kampungan? Dulu seperti itu. Makanya dibuatlah BKMT bertanggal 1 Januari 81. Jadi itu alasannya kenapa dibuat BKMT? Karena dianggap majelis taklim itu kampungan. Selalu dilihatin di sebelah mata. Oke, tidak menjadi satu poin yang memang luar biasa. Tapi setelah berkumpul menjadi satu kesatuan yang besar, nah itulah akhirnya sekarang nggak main-main sama kelompok-kelompok pengajian gitu loh. Dan di setiap manapun pasti ada sekarang kelompok-kelompok pengajian dari kalangan yang atas sampai kalangan yang bawah. Oke, kalau Ria sekarang sudah bisa mengubah image majelis taklim yang tadinya terkesan kampungan menjadi tidak kampungan lagi, apa yang udah dilakukan? Ya karena kan kita angkat. Bawa apa? Bawa majelis taklim itu, orang-orang majelis taklim itu kita angkat ke tempat yang lebih atas. Istilahnya kita memfasilitasin, kita bikin acara, kita bikin seminar-seminar, kita bikin ini pembelajaran. Di majelis taklim ini kan tempat pembelajaran. Oke, jadi ada program edukasi berarti gitu ya. Itu jenisnya inilah apa? Gunanya misalnya berkelompok. Gunanya dia punya satu organisasi. Kalau dia tidak punya organisasi kan dia tidak bisa kemana-mana, dia tidak dapat ilmu apa-apa. Maksudnya ilmunya, dia dapat ilmu, tapi ilmu di pengajian itu sendiri. Tapi tidak dapat masukan-masukan istilahnya sekarang, zaman sekarang ini seperti apa, keadaan lagi seperti apa gitu loh, isu-isu lagi seperti apa. Kalau dulu kan isu-isu banyak, misalnya mama saya nih dulu di ABUI. Jadi ada isu-isu. Sebut mamahnya siapa? Oh, mama saya Profesor Dr. Tuti Alawiyah almarhumah. Gitu. Dulu mama saya di ICMI. Salah satu orang hebat juga di Indonesia nih ya. Alhamdulillah. Ya sekarang alhamdulillah ada nama jalannya, ya kan. Jadi ya buat saya bersyukur lah menjadi lahir dari rahim seorang ibu yang seperti itu, yang luar hebat biasa. Seperti itu luar biasa ya. Jadi ide-ide gagasannya banyak sekali sampai akhirnya dia membentuklah BKMT ini, itu loh, ya kan. Jadi BKMT dia lihat pada saat itu dia bentuk, belum ada orang membentuk organisasi majelis taklim yang awal ini BKMT.
Dulu sebelum BKMT ada namanya PMU, Persatuan Mubalighot Ustazat. Kita bikin juga di Istora besar-besaran. Akhirnya kita membesarkan itu menjadi majelis taklim, terkumpullah 789 majelis taklim pada saat acara. Disitulah dibentuk tanggal 1 itu. Kenapa tanggal 1 Januari? Karena pada saat tanggal 1 Januari biasanya ibu-ibu tidak ada kegiatan. Ya kan, tahun baru. Yap. Orang nggak ada kegiatan, Libur. orang biasa libur. Nah, itu kita bikin acara justru. Bikin acara untuk ibu semua. Nah, terkumpullah 789 majelis taklim, akhirnya terjadilah pembentukan BKMT di situ. Di Pesantren Putri Asofia. Gitu. Nah, oke ya, sebelum ke mama tadi ya, kan merasa bangga banget ya terlahir dari rahim seorang ibu yang hebat. Nah, Ria sendiri apakah merasakan sesuatu setelah menjadi pengurus baik di pusat maupun di wilayah di BKMT ini? Apa pengalaman yang membuat Ria merasa terinspirasi atau bagaimana lah Jadi menceritakannya? gini, kita ini di lingkungan emang lingkungan pendidikan dakwah dan sosial. Dari zaman dulu, dari kakek saya Abdullah Syafi'i, mama saya, jadi udah lingkungan udah seperti itu. Anak-anaknya udah kebawa ya, otomatis udah kebawa mengikuti jejak-jejak dari sebelum-belum dari orang tua, dari kakeknya kan gitu. Nah, pada saat saya dilantik oleh orang tua saya, mama saya masih ada untuk BKMT DKI. Jadi semuanya mama saya itu selalu ingin anak-anaknya ikut terjun, ikut turun. Walaupun dia belum ini, jadi segala kegiatan ikut di situ gitu loh. Melihat langsung apa yang dilakukan Pokoknya mama ini ya. ada rapat yang kita nggak tahu, tapi kita disuruh duduk di situ, dengerin gitu loh. Dia tidak suka kalau kita di belakang. Di belakang maksudnya walaupun dia di rumah, kita di belakang nih. Ini kan orang tua punya urusan. Nggak mau ya, tapi tetap ada di situ. Tetap ada di situ. Kita duduk di situ, kita dengerin. Ambil ilmunya, ambil apa manfaat apa gitu loh. Itulah yang akhirnya buat saya, tadinya kita kan gini ngapain sih gitu loh. Oh, ini kan bukan urusan kita kan gitu loh ya, istilahnya ini teman-temannya mama kan gitu. Tapi setelah mama nggak ada, itu menjadi oh iya dulu pantesan aku diajak-ajak kayak begitu gitu loh. Akhirnya jadi orang-orang itu mengenal kita, dan orang-orang itu tahu kita itu ikutin dari bawah, bukan hanya instan. Jadi begitu pula dari KMT. Kan ada orang yang instan tiba-tiba orang tuanya nggak ada, dia nggak pernah di situ atau naik gitu loh. Ini enggak, kita memang di situ, kita ngikutin, mengajarin istilahnya. Pada saat itu kita mau bikin acara di Stadion Utama, ada senam kolosal yang di lapangan itu ada 5.000 ibu-ibu untuk rebana dan 3.000 pesantren putri, pesantren anak-anak pesantren senam. Itu kan latihannya luar biasa gitu loh. Tapi kita turun, kita ngatur ibu-ibu gini. Jadi ibu-ibu itu juga menghargai, merasa kita juga memang sama-sama waktu itu belajar juga di situ gitu. Jadi bisa dikatakan kalau sekarang Ria memimpin BKMT di pusat maupun di wilayah, jadi orang sudah bisa menerima karena sudah tahu track recordnya gitu ya Ria. Karena kita maksudnya. selalu ikut di dalam hal-hal kegiatan di BKMT, dan kita kenal sama orang-orang itu, sama orang-orang guru-gurunya istilahnya. Walaupun kita ketua, tapi kita tetap menghargai PD itu kan guru-guru kita, dulu muridnya mama, orang yang udah lebih tua dari kita, tapi dia tetap menghargai kita sebagai ketua kan gitu. Karena kita juga menghargai dia dan kita menganggap dia masih guru kita gitu. Nah, berarti kalau begitu bisa dikatakan kepemimpinan atau bakat Ria mengelola BKMT ini datangnya dari orang tua atau mama terutama. Iya, begitu. Ya, terus ada kesulitan nggak mengikuti bagaimana cara mama memimpin BKMT sebelumnya dengan sekarang, ada kesulitan nggak? Oh gini, iya, dulu pada saat mama kita suruh tampil, sering kita suruh tampil. Ayo, MC-nya ini kita nggak mau. Ayo tampil nanti pidato di sini, kita nggak mau, nggak berani. Karena apa? Nggak, pada mama gitu ya, buatnya kita nggak bisa apa-apa. Tapi setelah mama nggak ada, mau nggak mau itu bisa sendiri datang. Istilahnya akhirnya kita bisa jadi pidato. Kita bisa jadi ini, lama-lama kita, walaupun kita masih belajar ya, saya juga masih belajar gitu, karena memang dulu nggak ada yang berani bikin apapun. Ya paling nggak sudah ada cetusan ide dari mama ya, ini harus jadi ini, harus bisa pegang ini, harus pegang ini. Nah, mama gitu. udah atur semuanya. Jadi mama udah ngatur kayak di universitas, mama udah atur kita di yayasan, dan kita megang istilahnya kita udah di situ, udah didudukin setiap apapun kegiatan apa kita ikut terlibat gitu loh. Kan mama itu 3 bidang.
pendidikan, dakwah, dan sosial. Tiga-tiganya kita terlibat. Nah, jadi pada saat mama nggak ada, suhunya aja yang nggak ada gitu istilahnya. Tapi semuanya itu masih berjalan. Sistem itu udah berjalan. Oke. Jadi kita tidak ada rebutan. Istilahnya orang tua nggak ada, kita rebutan nih. Gua mau posisi jadi presiden, misalnya. Gua mau posisi jadi wakil presidennya, atau gua mau posisi jadi ini, nggak ada. Jadi Tetap di posisi kita. posisi yang sesuai. Posisi sesuai, dan kita tinggal jalanin aja. Emang udah begitu jalannya. Oke. Di yatim pun seperti itu. Pesantren yatim, kita punya anak yatim 300, tetap berjalan, cuma istilahnya pimpinannya nggak ada. Jadi kalau dulu setiap kita mau gajian atau setiap ada pengeluaran rutin yang memang harus dikeluarkan, kita kan tinggal ngadu dulu. Mah keluarin ini, mah keluarin ini, mah gajian. Kalau sekarang Tinggal ngelola sendiri ya. Sekarang kita pikirin, tapi akhirnya kita berasa gini, bener juga ya. Pada saat itu bagaimana pusingnya dia ngurusin ini gitu loh. Jadi walaupun dia marah-marah dulu, kita maklum karena memang berat gitu. Jadi sekarang kalau kita melihat sekian lama Ria sudah mengelola BKMT baik di pusat maupun di wilayah, gimana Ria menilai diri Ria sendiri? Apakah sudah cukup mampu seperti apa yang Mama harapkan atau masih kurang? Kalau kurang di mana? Ya masih kurang lah, saya masih belajar lah ya. Saya masih belajar macam-macam, istilahnya ilmu yang memang kurang dulu, mungkin belajarnya cuma setengah-setengah. Akhirnya saya mencari-cari buku, saya belajar dari orang-orang di universitas gitu loh, di kampus gitu. Jadi saya belajar, tukar pikiran bagaimana ilmu ini, bagaimana ini maksudnya apa dari hadis-hadis ini misalnya gitu. Itu kita belajar. Nah sekarang apa yang Karena ingin kita Ria? merasa, dulu mama saya bilang, ayo belajar sama mama, nanti kalau mama nggak ada nyesel loh gitu. Oke. Itu akhirnya terngiang-ngiang ya, bener juga ya. Dulu kita sia-siakan waktu itu gitu. Jadi apa yang masih ingin Ria kembangkan nih, terutama untuk diri Ria sendiri? Ya, ilmu. Ilmu untuk BKMT? Iya, BKMT lebih luas lagi, dan BKMT tetap solid. Nah itu yang kita pengen, dan tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sama orang tua. Tapi gimana pun juga pasti ada godaan-godaannya nih. Orang seperti Ria ini kan pasti baik lirik nih. Sekarang kan lagi musim caleg mencalek nih, banyak cari perempuan yang ingin dicalonkan sebagai calon legislatif. Udah ada yang nawar belum nih? Atau meminta istilahnya ya, bukan nawar ya. Kok jadi kesannya jual beli ya? Memang tidak lepas ya, kalau satu organisasi yang besar pasti akan ada seperti itu ya. Jadi dalam politik ya tiap 5 tahun ya, ini kayak begini. Ya kita Bukan kita Ria, udah ada yang ya minta saya belum? ya ada lah ya, pastinya ada dari tahun ke tahun, 5 tahun, setiap 5 tahun pasti ada. Masih ada tuh yang minta itu ya, menawarkan untuk menjadi caleg mereka, Ada. partai-partai. Saya juga melihat siapa yang menawarkan juga. Saya juga melihat apakah ini satu visi misi dengan kita semua gitu loh. Tidak hanya asal ditawarkan, tapi kita lihat gitu loh. Dan juga kadang-kadang kita perlu pemikiran yang memang tanya kemana-mana ya, istilahnya kita mesti discuss ke beberapa keluarga, ke orang-orang terdekat gitu loh. Bagaimana ini kalau misalnya ada tawaran seperti ini gitu. Nah, selama ini dari 5 tahun sekali ada tawaran seperti itu, pernah ada yang diterima? Ada pernah diterima. Hasilnya? Ada diterima. Niatnya saya memang menjaga, itu adalah yang meminta teman orang tua, teman dari sahabat mama kan gitu. Terus saya melihatnya juga, saya menjaga hubungan itu gitu loh. Oke. Dan saya ya niatnya, kalau mama dulu selalu bilang kalau ada hal-hal kayak gitu iseng-iseng berhadiah. Jadi bukan berarti kita tidak menjalani dengan secara sungguh-sungguh, bukan. Kita tetap ikhtiar, tapi tidak terlalu secara emosional, tidak yang memang mengharapkan banget gitu loh. Nanti malah sakit kalau misal kita gagal. Jadi ya kita anggap santai aja, enteng. Jadi istilahnya Ria tidak mencari posisi untuk menjadi calon legislatif, tapi kalau ada ditawarkan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan Ria karena memang berikan kan politik itu kan ya kita tahu sendiri ya, politik itu seperti apa, kita mesti siap juga, siap secara mental dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang kan politik itu berdebat kayak begitu-begitu gitu ya, berdebat satu sama lain, tapi di belakang itu kadang-kadang dia masih berteman kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita tanya sama diri kita siap ke hal seperti itu kan gitu loh. Sifat-sifat kita nih bisa nggak kita pelajarin diri kita nih
bisa nggak sih ini gue seperti ini gitu loh. Kalau misalnya nanti gue ada orang yang bombardir gue gini loh, gue kuat nggak gue gini lah, itu kan juga kita mesti siap. Iya, Karena mama saya betul. selalu bilang, oh waktu itu mama saya pernah masuk kan di dalam politik ya, itu awal tuh terpukul juga gitu ya, kalau misalnya ada yang protes, ada yang gimana gitu, tapi lama-lama dia mempelajari gitu, akhirnya dia memberikan pesan buat kayak kita anak-anaknya, kalau belajar politik itu tuh keras gitu loh. Jadi kamu mesti bisa maksudnya meminikan diri kita, mengendalikan istilah si perasaan kita gitu loh. Jangan jadi orang yang sensitif gitu loh, karena memang ini kayak gini, nanti lo berantem, abis itu lo di belakang lo baik lagi gitu loh. Tapi kalau lo masih pikirin, nanti lo sakit kan. Jadi gitu. sakit ya. Kalau Ria ditawari lagi untuk caleg, nah itu dia. pertimbangannya apa dia? Kalau terima? Dulu pada saat sama mama setengah hati. Untuk saya begini, mama mau ini gitu. Dia agak setengah hati walaupun dia mensupport. Karena berpikir kalau setengah hatinya, kalau saya sudah masuk di situ, saya ke mama saya atau mama saya membutuhkan saya waktunya agak susah kan gitu loh. Itulah mama saya itu setengah hati. Nah kalau sekarang memang inilah saatnya istilahnya ya, membawa lebih naik lagi, lebih tinggi lagi pengajian Majelis Taklim ini, ibu dari kalangan sosok Majelis Taklim, orang pengajian yang tadi dilihat setengah mata, sebelah mata dilihat kampungan, kok bisa sekarang bersanding gitu loh. Kepengennya itu seperti itu, menaikkan harkat, jangan jadi alat aja. Selama ini kalau lagi politik ini Majelis Taklim dicari-cari menjadi wadah untuk nanti pendulang suara. Kalau nggak lagi kayak begitu kan nggak dicari, salah kutip ya kan. Jadi kita, ayo dong, Majelis Taklim ini bangkit gitu Ya, loh. pokoknya Ada wakil-wakil. poinnya- Kalau memang ada yang memang wakilnya memang mau maju atau ada yang diminta, ayo gitu. Ini tingkatin istilahnya, wakilin kita semua gitu loh. Jangan wakilin dari orang lain yang kita nggak tahu orang lain itu siapa. Oke. Jadi pembawa aspirasi lah kalau nanti Ria duduk di DPR ya. Terus kira-kira apa saja sih yang pernah Ria lihat gitu, isu-isu yang paling penting untuk diselesaikan atau diangkat di parlemen gitu ya? Istilahnya kan sekarang ini banyak isu-isu yang memang KDRT. Sekarang banyak banget, kita lihat beberapa hari ini ada istri dibunuh, suami kan gitu. Terus ada juga yang memang anak dibully, macam-macam lah, banyak lah. Sekarang akhir-akhir banyak, kita ngeliatnya serem gitu loh. Inilah yang memang buat kita, apalagi kaum ibu ya, sangat keiris banget gitu loh. Masa di politik ini kan 30%. Suara perempuan suara ya? perempuan yang pendaftar. Apakah memang 30% juga sebagai perwakilan? Kan enggak juga. Kalau perempuan kadang-kadang suaranya cuma dikit, karena memang gerakan perempuan itu agak sulit ya. Istilahnya kan ini mesti izin kalau mau gerakan, mau keluar Harus itu. izin suami jelas izin ya. suami, dia kan nggak bisa full 24 jam lain sama laki. Ya kan, laki bisa lo mau campaign apa aja bisa, langsung terus mau besok subuh juga nggak ada masalah kan gitu. Tapi kalau perempuan kan nggak bisa. Ada tanggung jawab keluarga. Dan dia diizinin nggak sama ininya waktu mau daftar. Makanya 30% itu sangat susah deh. 30% di pendaftaran sangat susah. Jadi siapa aja yang mau ini pasti dikasih. Tapi kenyataannya sekarang banyak ya perempuan-perempuan mendaftar sebagai caleg. Ya tapi sekarang gini, jangan cuma akhirnya sebagai 30% udah terisi, tapi 30%-nya itu harusnya terus ya. Jadi suara 70% si laki, 30% ini dari kelompok 30% ini harusnya terus gitu loh. Di parlemennya juga ada kursinya gitu loh. Jangan kursi cuma di pendaftaran. Oke, jadi Ria menyatakan bahwa Kursi sendiri pendaftaran lah gitu dengan loh yang istilah. masuk ke Harusnya parlemen terus. tuh nggak sama gitu ya? Ya enggak. Bagaimana? Kadang-kadang kan Ini berdasarkan pengalaman ya? Pengalaman ya? Kadang-kadang kan perempuan yang kalah. suaranya sama laki. Coba di dalam satu dapil. Gitu ya? Ya pasti dapat, harusnya gini. Satu dapil oke, satu perempuan yang ini mesti maksudnya laki, yang perempuan harusnya siapa yang paling tinggi di antara perempuan.
gitu loh. Menjadi perwakilannya gitu loh. Jangan, perempuan kan emang kalah misalnya suaranya. Misalnya kan dari misalnya 100.000 misalnya. Laki-laki dapat 100.000, 80.000, perempuan cuma dapat misalnya 40.000. Tapi di antara perempuan-perempuan 3, misalnya kan ada 3 di satu dapil misalnya. 3 ini yang paling tinggi siapa? Ya itu harusnya ada suaranya lah ya, jangan cuma 30% pendaftaran. Oh, jadi itu harapannya supaya nanti kalau ada caleg perempuan milih perempuan juga Iya gitu dong. ya. Masa perempuan milih laki, nanti perwakilannya dia suara dia nggak kedengeran gitu. Pengennya kayak begitu supaya ada persaingan dengan si laki, jadi istilahnya bisa di parlemennya 70-30 juga gitu loh. Ya, mudah-mudahan di 2024 Lebih sadar itu lagi terjadi, si lebih sadar ya. perempuan. Jadi perempuan lebih banyak ke sana dan suara perempuan lebih banyak bisa Iya diserukan. dong, karena ada perwakilannya. Iya. Kecuali nggak ada ya di dapil itu tidak ada perwakilan perempuan, ya silakan pilih laki. Tapi kan kalau dapil itu ada, kenapa tidak memilih perempuan? Kalau menurut Ria dulu, Ria ini lebih dekat ke mama atau ke papa? Dua-duanya sih deket. Tadi katanya bilangnya mama sering jadikan Ria teman diskusi. Oh iya, Maya juga, ayahku juga. Mama itu sangat luar biasa bagus untuk komunikasi istilahnya. Kita di anak-anaknya walaupun kita sering ketemu di kantor, tapi tetap aja dia demen ngumpul. Ini demen ngumpul, judul demen ngumpul. Jadi kita tetap bisa pulang kantor, kadang-kadang dipanggil lagi suruh ke rumah. Oke, Ria kalau menggambarkan mama itu kira-kira sebagai perempuan yang seperti apa? Perempuan yang hebat. Dan dia tidak lupa dengan keluarga, istilahnya dengan anak cucu, dengan suami, dia tidak pernah lupa. Maksudnya bukan berarti lupa, gimana maksudnya, dia selalu punya waktu. Dengan kesibukannya dia selalu punya waktu untuk suami, untuk ayah aku, punya waktu untuk cucu-cucunya, dan punya waktu untuk anak-anak. Nah, jadi dalam setahun tuh kadang-kadang kita ada agenda kita keluar gitu, entah ke luar negeri, entah ke daerah, yang memang keseluruhan dari jumlah anak, cucu, mantu semua ikut serta, jalan bareng. Nah di situ kadang-kadang dalam agenda itu, nah paginya itu, nah ciri khas nih mama saya nih, kalau lagi kita liburan mau dimanapun berada, pagi itu ngumpul di kamarnya dia. Oh, buat apa? Mau di hotel kita kumpul, datang ke situ Iya, pagi sebelum turun gitu ya. breakfast ke bawah. Apa? Dia kasih pidato dulu. Ada selalu gitu ritual seperti itu ya, kalau dimanapun berada gitu kita keluar kita negeri. Mau di Amerika, mau di Ya. mana, di kamar mama atau kumpul dulu sebelum ke bawah. Oke. Jadi boleh mandi, cepetan kok belum pada ngumpul gitu. Belum kumpul di situ. Mau yang kecil mungkin duduk dulu dengerin. Terus di keluarga Ria sendiri diberlakukan itu nggak sekarang? Sama anak-anak Ria? Di keluarga aku, ya tapi kan gayanya mesti berbeda ya, gayanya pasti berbeda. Itu susah gaya seperti ini ya kan anak ya. Jadi tapi saya punya waktu untuk mereka pergi, kita jalan, nah itu kita kebersamaan kita. Dan mereka kan udah melihat neneknya, dia manggilnya kan Mama Tuti, dia udah lihat Mama Tuti seperti. Oh manggil Mama Tuti ya, bukan nenek Tuti bukan, gitu Mama kan Tuti. ya, Mama Tuti. Jadi dia udah lihat Mama Tuti itu seperti apa, setiap pagi gimana, nah itu udah lihat. Dan dia tidak lupa loh, istilahnya setiap bulan itu dia tulis sendiri, dia amplopin untuk semua anak cucunya. Maksudnya dia itu mama. Ke anak cucunya. Yang ditulisin amplop itu apa? Kasih duit. Oh, uang ditulisin, namanya siapa? Gitu, ditulis pakai tangan dia sendiri. Jadi kalau ada nih cucu, maksudnya Feti ngelahirin misalnya, itu udah ngelahirin itu jatuh tanggal 1, itu amplop dari namanya dia. Dikasih semua. Jadi itu diberikan setiap momen tertentu? Enggak, setiap bulan. Oh, setiap bulan? Jadi nggak ada momen apa-apa diberikan setiap bulan? Beda gitu? lagi kalau momen tertentu, misalnya ulang tahun ya beda. Terus kalau ada yang lulus SMA, biasanya dulu dibeliin laptop. Oke, dan nilainya juga beda pasti ya kan? Dikasih laptop, dia beda-beda. Ininya berbeda-beda, kan tiap tahun kita nggak tahu kan harga ini, kasih laptop. Oke. Niri, aku punya foto Niri ya. Ini gambarnya tangan, apa maksudnya sih Ri? Coba tolong cerita ini. Oh iya, ini tangan mama sama tangan Syifa pada saat mama di rumah sakit. Oke. Itu di bulan-bulan yang memang itu kalau nggak salah bulan Maret. Ada cerita yang mama meninggal di bulan Mei. Oke, 2 bulan kemudian. Jadi ada dua kali di opnam. Nah kalau yang tangan ini hubungannya apa nih ya? Nah kalau yang tangan ini opnam pertama. Oh itu oke. Opnam pertama yang mana di situ saya pada saat itu mama sih belum sakit biasa. Terus mau ada wisuda,
universitas. Jadi kita udah punya planning karena saya punya sahabat roommate dulu di Amerika. Saya punya roommate, terus roommate itu emang orang Malaysia, lagi di Malaysia. Dia ngundang kita keluarga untuk datang ke Malaysia. Keluarga ini bersama adik-adiknya Ria Enggak, atau sama hanya keluarga Ria aja? Keluarga saya. Nah, udah gitu di situ dia bikin udah prepare hotel, penginapan, macam-macam. Diundang lah pokoknya ya. Jadi kira-kira 5 malam lah ya, 2 malam di KL, 1 malam di ini gitu loh. Kalau nggak salah, aku lupa berapa malamnya. Nah pada saat itu aku memang agak susah kalau buat izin. Karena mama itu seneng traveling. Jadi kadang-kadang kalau ada pergi mau ke luar negeri, anak mungkin dia suka ngambek gitu lah. Istilahnya bukan ngambek dalam arti kata apa ya. Suka ya, katanya gitu. Tapi nggak pengen ikut, nggak minta ikut. Justru dia sebenarnya pengen ikut, tapi dia kan kondisi nggak bisa. Aduh mama dia pengen pergi deh, jadi pengen gini gitu, pengen pergi gitu kan namanya. Karena temennya selalu diajak pergi kan, Rianya. Jadi mama itu memang kan demen banget jalan. Jadi kalau ada waktu 2 hari 3 hari, padahal kita keluar, misalnya ke Singapura, walaupun cuma semalam, pergi gitu loh. Jalan lah sama Ria. Mau ke KL, malam sih mama akan sisihin waktu. Karena dia suka gitu. Nah pada saat itu saya bingung kan. Meminta izin ke KL-nya apa ke Malaysia gimana nih? Gimana gitu. nih deh kayak begini. Mama tahu teman aku itu, mama tahu. Nah mama tahu banget. Oh pasti mama akan izinin karena dia kenal baik banget sama teman aku itu. Nah pada saat itu sayangnya, makanya saya berat bilangnya, saya udah prepare tiket dan lain-lain sebagainya. Pada saat itu mama sakit 2 hari, jadi di rumah sakit atau di rumah? Enggak, masih di rumah. Nah karena mau ada wisuda, jadi saya yang diinfoin kalau mama itu mesti di opnam. Jadi mama selesaiin tuh tugasnya dulu wisuda. Jadi setelah wisuda sorenya baru masuk rumah sakit. Saya nganterin ke rumah sakit, nginep semalam, nginep dia, besoknya saya berangkat. Nah itu yang membuat saya gimana ya gitu loh. Gimana? Ya perasaan kita gimana sih, orang tua di rumah sakit tapi kita mesti pergi sama keluarga kan gitu. Ya. Nah itu kan kita kepikiran gimana gini gitu. Kita kontek-kontekan. Nah terus akhirnya ada Syifa muncul foto ini di grup lah gitu, grup kita keluarga kan, ya. Muncul tangan. Muncullah gitu. foto ini Aku jadi sedih, yang tangan kan? itu tadi. Dia pegang tangan, mama lagi diinfus tangannya. Gitu. Aku sedih kan. Ya Allah gimana, biasanya aku ada di situ gitu loh. Aku ada di situ, biasa yang dilema di satu sisi kata kalau ya anak-anaknya mama kan banyak, kadang ngebesarin hati nih suami aku kadang udah mama kan ada yang temenin kan, yang lain bukan anaknya kan, bukan lo doang istilahnya kan, ada Syifa, ada Lili, ada adik-adik Ria lah yang lain ya. Apa lo sebentaran doang gitu loh istilahnya kasarannya ya, lo cuma sebentar, ntar juga besok dia udah balik pulang gitu. Ya, tapi kan namanya kita selalu dekat. Karena kebiasaan mama tuh sama ayah kalau di rumah sakit atau di rumah kalau lagi nggak enak badan tuh saya suka balurin gitu. Dulu ayah saya di rumah sakit saya ngebalurin gitu. Ngebalurin dari palanya sampai jadi kaki. mama sama papa tuh. Jadi kadang-kadang di rumah nih mama lagi nggak enak badan, terus sudah datang deh sini, mama minta balurin gitu. Ada rumah Ria sama rumah mama jauh kan? Saya jauh, saya di tempat mama Jatuharingin. Bayangin cuma buat ngebejak-bejakin balur. Sama membalurkan badan mama, jadi diminta saya pakein macam apa ini, saya balurin gitu-gitu, semuanya sampai jari-jarinya, terus dia tidur. Ayah saya gitu, kalau dia begitu dia tidur. Nah, dulu juga begitu, pas di rumah sakit juga begitu. Saya pergi sebentar ada acara undangan, saya keluar dari undangan, mama minta suruh balik lagi dulu ke rumah sakit gitu. Sebelum pulang, ya udah. Oh jadi ini soal Malaysia tadi. Nah Malaysia itu akhirnya rumah sakit alhamdulillahnya. Ketika balik dari Malaysia, saya masih bisa nginep di rumah sakit. Mama masih sudah keluar dari rumah sakit? Belum. Masih semalam saya masih nginep. Terus besoknya karena mama ulang tahun, jadi mama boleh pulang. Karena udah selesai juga. Keluarlah dari rumah sakit dan merayakan ulang tahun mama. Yang berapa waktu itu? 75 ya. Karena kan meninggal 75. Oh meninggal 75. Terus 2 minggu setelah itu mama ada berasa juga nggak enak lagi. Jadi masuk rumah sakit lagi. Enggak, jadi kita cek ke dokter cek lab lagi. Oh ini kok tinggi ada infeksinya. Jadi mesti masuk lagi rumah sakit. Nah disitulah sebulan hampir ya. Nah sebulan itu April. Jadi kan Maret itu ulang tahun kan, tanggal 30 Maret. Mama ulang tahun 30 Maret. 2 minggu dia di rumah. Balik lagi 1 bulan kemudian rumah sakit gitu maksudnya. 4 Mei kan meninggal. Oh di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit di MMC. Itu jadi foto buat yang membuat kita menjadi Ria akhirnya ingat terus
Teringat terus Dari ya. tangan ini, oh tuh waktu gue Kok lagi bukan di tangan KL. saya yang pegang mama gitu ya? Di KL nih gitu. Saat itu lagi di KL melihat Tapi itu. pada saat malamnya besok mama meninggal, saya tuh biasanya berani ya sama dokter. Hmm. Jadi waktu ayah saya atau siapapun yang sakit, saya yang ngadepin dokter. Lalu kali ini, Jadi kali ini saya takut. maksudnya takut tuh gimana? Takutnya gini, malamnya mama sakit, udah besok mau meninggal nih istilahnya. Malamnya tuh saya badannya panas. Terus saya bilang, kalau dokter suster tuh baik kan di MMC, baik-baik semua. Terus, badannya panas banget, pulang dulu istirahat, capek kali gitu kan. Terus saya bilang mama, saya pulang dulu ya badannya lagi panas gitu kan. Mama nggak, saya udah pakai ventilator. Oke. Terus aku ini ya mah pulang dulu, ada Kak Reja di sini, aku bilang Kak Reja nginep di sini gitu. Jadi ada dokter temannya Kak Reja itu bilang kalau orang tua lagi nggak sadar gitu ngomong aja gitu, dia denger kok. Nah yang hebatnya mama pada saat mama sakit sebelum masuk ICU yang belakangan kan masuk ICU 2 kali, yang kedua kali belum masuk ICU sampai akhirnya ventilator, itu dia minta anak-anak yatim itu ajak jalan-jalan. Kemana waktu itu minta Ke jalan? Surabaya. Surabaya ya. Ajak naik kereta, kata anak yatim banyak yang belum pernah tahu naik kereta gitu. Pada saat sebelum waktu mama masuk rumah sakit, kita udah rencana ke umroh bareng satu keluarga. Dan sudah terlaksana sekarang. Kitanya dosen tapi mamanya nggak ikut jadinya. Iya. Dan di situ mama udah kalau Feti tahu mama itu selalu lagi sakit, cepetan dong cepet daftar gitu. Mama udah siapin tuh duitnya, cepet daftar gitu. Nah kita gimana mau daftar dong, mama di rumah sakit. Nanti kita daftar tanggal segini kita nggak tahu kan. Aku bilang iya daftar. Tapi umroh bersama itu jadi ya? Walaupun tanpa mama, kita wujudin pada saat habis lebaran kita berangkat. Jadi mama meninggal kan sebelum puasa. Jadi kita wujudin. Dan memang benar. Dia udah siapin dolarnya, udah disiapin buat bayar. Jadi bisa dibilang Ria itu paling dekat sama mama dibanding dengan adik-adik. Ya karena mungkin saya paling tua ya. Perempuan paling tua. Jadi mama masih bisa untuk cita-cita dan kemanapun mama pergi saya pasti ikut. Mau kemana aja saya ikut. Kadang-kadang suka marah kalau saya bilang saya nggak bisa ikut. Mama udah marah-marah deh. Ada aja dia nggak enak, dia buat suasana jadi nggak enak gara-gara saya nggak bisa. Ada nggak yang belum tadi kan sudah kesampaian mengajak anak yatim ke Surabaya jalan-jalan, kemudian umroh bersama walaupun tidak bersama mama saat itu, tapi oke lah kita ikuti permintaan mama untuk umroh sekeluarga. Ya bikin museum. Ada lagi nggak? Oh belum, masih. Mama kan pengen bikin museum mama. Terus mama pengen kita bikin museum juga. Terus ada buku yang memang mama pengen terbitin, mengenal peradaban dunia yang kedua. Dia udah kumpulin datanya, semua foto-foto dan dia udah ini tinggal dicetak. Berarti yang mengenal peradaban pertama bukunya sudah ada. Udah. Tinggal yang kedua. Mengenal peradaban dunia pertama, yang mengenal peradaban dunia dari 93 kota di 5 benua. Oke, nah itu yang akan. Itu pertama. Itu yang pertama. Yang kedua sudah ada data-data dan ininya. Semua, tinggal kita cetak. Tinggal dicetakan aja gitu bukunya kalau gitu. Itu yang kita mau cetak nanti. Jadi Ria bisa mengatakan bahwa mama telah menjadi seorang wanita yang hebat, yang menelurkan anak-anak yang hebat juga gitu. Ya anak-anak hebat relatif ya, kita tergantung atau orang nilai. Kita nggak mau menilai diri kita hebat, kita merasa kita belum hebat lah. Tapi kita berusaha untuk meneruskan peninggalannya, perjuangannya, warisannya. Warisan ini bukan warisan harta ya, bukan warisan duit ya. Kita nggak berpikir itu warisan perjuangan. Ilmu dan juga semuanya. Dan juga semuanya. Bagaimana cara mama mengasuh gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa anak yatim kita gimana kita itu terus berlanjut kan gitu. Universitas terus berjalan, BKMT terus. Jadi Ria bisa mengatakan bahwa sangat bangga dan bersyukur telah terlahir dari seorang ibu seperti mama, bisa dikatakan begitu ya. Yang mama itu memang cocok sekali untuk menjadi perempuan inspiratif bagi perempuan lain. Dan gitu dia ini loh, dia bukan hanya sebagai pendakwah. Dia di mana-mana kan dia terima. Dia di mana-mana dia terima, di politik dia terima, di ICMI, di lingkungan ilmuwan dia terima sebagai dewan penasehat, bersanding dengan Pak Emil Salim dengan Pak Ali Yafi, di MUI dia juga ada, jadi jabatannya banyak banget gitu loh, kita nggak bisa kayak gitu.
Kalau sekarang ini ada nggak sih Ri, perempuan yang kita lihat sekarang ini di politik atau di Saya bidang belum lihat hukum ya yang memang atau di semuanya. bidang ya agama yang seperti Mama? Saya belum lihat semuanya yang seperti itu. Mama kan dari kecil, dari umur 9 tahun udah di istana baca Quran. 15 dia udah punya majelis taklim. Kalau yang sekarang kita lihat kan banyak kan yang instan. Ya karena memang cara belajar sekarang banyak yang instan juga ya, gampang ya, ada Google, ada macam-macam kan, orang lebih gampang. Kalau dulu kan orang susah belajar, benar-benar belajar, benar-benar buka ilmu, buka kitab gitu loh. Ya kan kita lihat ustadz dulu, ustadz ada Quraisy Shihab ya kan, Qasim Nur Seha, zaman dulu, ustadz zaman dulu, Aliafi, bagaimana ilmunya dalam banget. Ada nggak gitu harapan Mama secara eksplisit Harapan atau secara Mama, implisit? harapan Mama saya? pernah nggak Mama pernah nggak bilang, Ri, kamu harus jadi seperti Mama, kamu harus begini begitu? Ada nggak harapan Mama yang tersirat maupun tersurat gitulah ya, terucap? Iya, Mama kepengen anak-anaknya juga maju. Mama juga kepengen anak-anaknya juga belajar ilmu agama. Mama juga berpesan bahwa jangan nyari kesenangan dunia aja, cari keberkahan. Karena kalau kamu memilih akhirat, dunia akan mengikuti. Jangan kita milih duluan dunia, akhirat belakangin. Pilihlah akhirat, dunia akan ikut denganmu gitu. Masya Allah, itu pesan yang apa ya, suatu pesan mulia juga, tapi berat kita ngejalaninnya ya. Insya Allah tapi bisa ya. Insya Allah juga pelan-pelan. Ya, Dengan pelan-pelan. yang ada aja kita jalanin. Dengan yang ada maksudnya kita urus yatim kita, otomatis ya kita belajar nyari keberkahan di situ. KMT kita nyari bukan nyari duit. Ya. Kita nggak nyari duit. Gitu. Di universitas juga kita bukan nyari duit. Karena apa, banyak orang-orang yang mesti kita bantu. Mencari keberkahan. Insya Cari Allah. dan kita nyari kasih orang-orang yang nggak mampu untuk dia kuliah. Kalau orang-orang di keluarga kita nggak mampu, kita kasih beasiswa. Ada yang mana kita nggak mampu, kita bisa ini gitu loh. Ya, mudah-mudahan terus ya, terus berkembang ini BKMT, Bria beserta keluarga semuanya yang mengelola maupun organisasi Asyafiyah ataupun BKMT secara khusus di sini ya. Insya Allah, amin. Aku harapin ya Amin, semakin amin. maju, semakin Mohon doanya, karena berat. Ya, ini amanah yang berat tapi insya Allah perlahan-lahan. Amin. Yang penting kita terus mencari doa Allah gitu. Itu yang penting. Ya, makasih Segala banyak. sesuatu doa minta ridhonya. Kalau nggak dia ridho, kita jalannya juga akan terseok-seok lah, bingung, ya kan? Tapi kalau dia ridho, semua akan mulus. Terima kasih, sukses buat Ria, buat Sukses BKMT juga buat Fetty. di pusat maupun di wilayah Sukses ya. buat Fetty di politik ya. Dan Ria juga kalau nanti sempat terjun di politik ya, insya Allah kita Saling akan menjadi mendoakan. perempuan yang akan membawa aspirasi perempuan. Dan semoga perempuan-perempuan yang akan atau yang sedang melihat kita nanti kapanpun bisa diputar ulang, juga akan memperoleh inspirasi dari apa perbincangan yang telah kita lakukan di sini. Ya, demikianlah tadi saya Fetty Fajriati telah berbincang-bincang dengan sahabat kecil saya yang juga tetangga saya, Dr. Anda Nur Fitria Farhana MM. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi membawa inspirasi buat Anda dan membawa manfaat buat Anda juga. Dan kami harapkan kita semua akan terus melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sekeliling kita. Tetap semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.